Yang terkait dengan slang adalah Bongki, Indra, dan Pai. Betul. Saya bergabung dengan mereka di 2003 setelah mereka settle dengan nama BIP. Berarti pas ketemu istri waktu itu di Potlot? Oh enggak. Oh enggak justru. Ketemunya di kampus. Oh teman kampus. Di kuliah. Oke. Kalau beberapa soundtrack film yang buat Mas Ipang apa ya, bukan sulit tapi ekstra banget, soundtrack film apa Mas Ipang? Hampir semua sama. Hampir ya. semua. Cuman memang pasti akan ada gini. Pressure-nya itu adalah film itu sudah jelas tayangnya kapan, film itu harus dipromokan kapan. Kadang-kadang deadline itu yang buat saya itu adalah sebuah pressure. Itu paling cepat nggak Mas bikin lagu Mas Ipang sih seminggu? Itu paling cepat. Itu paling cepat. Paling cepat seminggu. Karena atau mungkin ada pernah yang 3 hari misalnya jadi lagu. Di EWK 2 jam. Oh iya benar 2 jam. Wah, kembali lagi kita akan membuat sebuah video seru di ruang tamu Ayushi. Sudah terlihat sebelah saya seorang musisi yang luar biasa, Ipang Lazuardi. Apa kabar yuk? Alhamdulillah baik, Mas Ipang. Ini bikin saya penasaran sekali. Mungkin teman-teman di sana juga penasaran bahwa namanya Mas Ipang ini, kalau saya sebutin nama lengkapnya, itu sungguh unik. Nama lengkapnya adalah Irfan Fahri Lazuardi. Kenapa Ipang? Ini pasti baru tahu nama lengkapnya. Ya, mungkin bahasa cadel ya dari panggilan ketika masih kecil, Irfan. Ya. Nggak bisa ngomong R, jadi Ipang. Ya akhirnya jadi panggilan rumah. Oh. Panggilan rumah, kakak, ibu, adik, bapak semua manggilnya Ipang. Ya sudah, akhirnya menyebar kemana-mana. Jadinya Ipang jadi lah. Ipang. Oh, jujur itu baru tahu nama lengkapnya Mas Ipang teh Irfan Fahri Lazuardi. 6 Desember 1972 lahir di kota Bandung. Bener. Ih, kan bener, sumber terpercaya ya. Luar biasa, udah dikatakan lama berkecimpung atau mungkin sebagai musisi di Indonesia yang luar biasa. Sudah mulai dari tahun berapa berarti Mas Ipang ya? Kalau nggak salah 95. 95, terus di BIP 2004. 2004. Dari mulai plastik, BIP, sekarang solo gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas Ipang saat memulai karir musisinya dari solo karir ke band balik lagi ke solo itu seperti apa Mas Ipang? Ya sebenarnya sih kalau mau ngomong ininya cuma masalah ketertarikan dengan musik aja. Akhirnya semakin dalam, semakin suka, semakin akhirnya nyoba-nyoba. Ketemulah teman-teman plastik, kita nyoba rekaman. Bikin sampel rekaman, akhirnya diterima label saat itu, kita rilis lah sampai 3 album di tahun 99 ya. Plastiknya udahan. Gak lama saya bergabung di BIP di era tahun 2003-2004 saya bergabung di BIP. Ya rotasi itu tetap berjalan sebagai seorang musisi, bikin karya, rekaman, manggung, tour. Sampai 2005 itu start saya bikin soundtrack film. Oh. Ya dari situ sudah mulai mencoba memulai solo ya. Berapa awalnya dari si theme song film itu. Kalau ngelihat dari awal perjalanannya Mas Ipang gitu, emang dari pertama vokalis atau memang pernah ke yang lain? Oh memang vokalis semua ya? Vokalis saya penyanyi. Oh oke. Tapi kalau disuruh main semuanya bisa? Enggak lah. Gitar, bass gitu. Oh. Ya kalau gitar bass seadanya mungkin bisa, secukupnya aja ya. Tapi kalau dibilang expert sih enggak lah yuk. Oh baik. Jadi kalau ngelihat tuh biasanya penampilannya Mas Ipang kan pasti ya gitar, ya vokal, tapi dengan instrumen lain tuh bisa, tapi nggak semuanya berarti ya Mas Ipang ya? Nggak semuanya. Baiklah, kita ngobrolin tentang BIP. Terus juga band ini tuh kental hubungannya dekat dengan slang juga. Tunggu bersama di Gang Potlot gitu ya, Mas Ipang ya. Kalau boleh cerita gimana itu? Kan orang kadang berpikir waktu itu pada masanya tuh gitu ya, hiruk pikuk anak band, lingkungan seperti itu. Nah, apa yang dirasakan seorang Ipang Lazuardi waktu itu? Sebenarnya mau sedikit meluruskan, kalau BIP itu kan
yang terkait dengan slang adalah Bongki, Indra, dan Pai. Betul. Saya bergabung dengan mereka di 2003 setelah mereka settle dengan nama BIP karena mereka rilis di album pertama tahun 2000. 2003 di album ketiga saya baru ikutan bergabung dengan BIP. Jadi kalau memang ada kehidupan sekitar potlot dan slang, itu sih sebenarnya lebih banyak yang terkait dari Bongki, Indra, Pai. Walaupun saya juga pernah nongkrong di sana tapi tidak terlibat aktivitas musik. Nah, gitu. Cuma nongkrong aja saya di sana. Oh baik. Jadi memang itu ya. Kadang orang berpikirnya sebelum Mas Ipang meluruskan itu sudah terlibat lama di situ. Ternyata bukan ya Mas ya. Ternyata bukan. Memang kalau ngomongin slang dan potlot lebih ke Bongki, Indra, dan Pai. Baik. Gitu. Tapi waktu itu untuk pembuatan atau proses lirik gitu ya tentang lagu-lagu itu masih berkaitan dengan apa waktu itu? Apakah memang kehidupan sekitar, politik, sosial atau bagaimana? Kalau sosial mungkin sedikit, politik sedikit sekali. Lebih banyak mengapresiasikan kejadian-kejadian sosial sih, kejadian-kejadian tongkrongan, kejadian-kejadian obrolan-obrolan seputar saat itu. Angle-nya kemana ya cuman ngerefleksiin itu aja sih. Ya lagu cinta lah. Masih di perasaan asmara gitu ya. Dari curhatan teman-teman sendiri gitu ya. Seperti begitu, teman-teman cerita ada apalagi naksir cewek atau dia lagi putus sama bermasalah dengan pacarnya saat itu. Ya udah merefleksikan aja kejadian obrolan yang di tongkrongan dibawa jadi bahan untuk bikin lirik. Baik. Berarti pas ketemu istri waktu itu di potlot? Oh enggak. Oh enggak justru. Ketemunya di kampus. Oh teman kampus. Di kuliah. Oke. Saya ketemu Acir di tahun 93. Ya. Di satu kampus kesenian Jakarta di Fakultas Seni Rupa lah. Kita kenalan, akhirnya terus pacaran, akhirnya terus berkeluarga. Oh luar biasa, justru teman kampus yang kampus akhirnya mempertemukan asmara mereka berdua. Tapi ada lagu-lagu yang terinspirasi dari perjalanan kalian nggak sih Mas? Ya sebenarnya sih kalau single pertamanya Plastik yang judulnya seperti itu saya tulis buat Acir. Oh baik. Saya tulis buat Acir, tapi waktu itu kan kondisinya kita masih pacaran dan anak-anak tuh nggak terasa banget kalau itu kayak lagu cinta gitu loh. Kayaknya nggak, karena saat itu mungkin lagu cinta lebih nggak banyak yang kayak gitu deh gitu loh. Jadi lagu cintanya tidak berasa seperti lagu cinta. Nggak terlalu kelihatan banget gitu ya Mas ya. Pas pacaran ada, pas nikah ada juga. Pas nikah saya sempat 2 kali nulis lagu untuk istri, tapi beda, emosionalnya lebih beda karena kalau begitu sudah nikah secara wujud mungkin ya sudah Acir aja, tapi secara personal ke saya dia jadi seorang sahabat saya, dia jadi istri saya, dia jadi partner kerja saya, dan banyak sekali keterlibatannya secara emosional. Saya sempat ngerilis 2 lagu Kamu dan tak terbatas waktu yang collaborate sama Pai. Itu memang lirik saya bikin untuk istri saya. Luar biasa Mbak Acir, terharu ya gemes. Andaikan di Indonesia ini banyak Mas Ipang yang bertebaran di sana, pasti wanita akan selacak, terbanggakan sekali ya. Nah, ini kan kalau perjalanan karir bermusiknya Mas Ipang cukup lama, berarti kita akan menunggu saat nanti Mas Ipang sama Mbak Acir punya cucu bakal rilis lagu baru lagi kayaknya ya. Kita tunggu ya. Nah, balik lagi ngobrolin tentang soundtrack. Kalau kita dengar Ipang Lazuardi pasti sudah nancep tuh ya, the king of soundtrack. Jago meramu lirik-lirik lagu di soundtrack film. Nah, sebenarnya kalau kekuatan lirik lagu di film itu ada perbedaan sama lirik lagu di karya-karyanya Mas Ipang sendiri nggak? Ya sebenarnya kalau mau ngomong masalah penulisan lirik, di soundtrack itu kan sudah ada skenario, sudah ada skrip yang dibikin sama scriptwriter, sudah ada director, sudah jelas bentuk filmnya mau kemana. Jadi lebih nge-grabnya tuh ngambilnya lebih mudah karena ada frame-nya dari sebuah film. Ketika harus merilis atau membuat lagu yang tanpa framing, lagu bebas yang kayak biasa, itu jauh lebih susah menurut saya. Karena kadang-kadang bisa
imajinasinya bisa terlalu berlebihan, imajinasinya bisa terlalu liar. Tapi kalau di film pasti sudah nggak sebisa mungkin jangan lari dari alur cerita film itu. Oh, seperti itu. Tapi saat merealisasikan si lirik tersebut, Mas Ipang kan pasti keterlibatan emosional juga kebangun di situ. Iya, saat pasti. Mas Ipang bikin karya untuk Mas Ipang sendiri, ya. Pembedanya sangat ini banget nggak sih Mas? Atau ya sama atau gimana, Mas Ipang? Kalau cara membuatnya sih sama aja. Kalau cara buatnya sama aja, tapi lagi-lagi yang kayak tadi saya bilang, ketika kalau di film itu sudah jelas alur ceritanya, saya harus nempelin, saya harus bikin ngebangun aura yang sama dengan vibe-nya si musik itu si film itu tadi. Tapi kalau yang rilisan di luar film, saya bisa kemana aja gitu loh, bisa jauh lebih bebas. Bisa jauh tidak berbatas seperti kayak ketika mengerjakan soundtrack film. Kalau beberapa soundtrack film yang buat Mas Ipang bukan sulit tapi ekstra banget, soundtrack film apa Mas Ipang? Film apa ya? Yang sangat menguras tenaga ekstra pikiran dan emosional. Sebenarnya sih hampir semua sama ya. Semua. Cuman memang pasti akan ada gini, pressure-nya itu adalah film itu sudah jelas tayangnya kapan, film itu harus dipromokan kapan. Kadang-kadang deadline itu yang buat saya itu adalah sebuah pressure. Tapi kalau untuk tahap pengerjaan sih umumnya hampir sama ya. Studio, bikin lirik, take vokal sampai itu rilis. Cuman kadang-kadang ada pressure yang Pang ini mesti cepet, soalnya base 2 minggu lagi kita udah mesti promo, bulan depan filmnya udah mesti tayang, dan mesti ini. Nah ya itu pressure itu sih sebenarnya kadang-kadang membedakan. Dan dari setiap film berbeda-beda karena ada yang memang sudah approach-nya dari tahun lalu, atau yang ada yang tiba-tiba udah tinggal 2 bulan lagi mereka ini baru ketemu saya, baru deal ngomongin lagunya. Oh, ada yang paling singkat waktunya tadi 2 minggu, ada yang lebih cepat lagi dari 2 minggu itu nggak bisa? Nggak ada. Paling cepat itu 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Paling cepat 2 minggu. Oh, oke. 2 minggu harus jadi soundtrack filmnya. Harus tayang. Salah satu soundtrack film yang bikin saya penasaran juga itu yang Serendipity. Nah, itu kan ada salah satu lagunya Mau Tahu. Ya. Itu sebenarnya kan ada kayak bullying tentang si karakter lain itu atau gimana sebenarnya sih? Iya. Kalau keseluruhan ceritanya mungkin lebih kompleks ya. Tapi saat itu saya diarahin sama direkturnya untuk menulis ketika mereka di fase jatuh cinta. Jadi dia lebih ngarahin saya bikin ini deh, bikin theme songnya yang lebih ke anak SMA, lebih mereka sedang jatuh cinta, ya sudah. Saya lebih fokus di situ akhirnya. Oh, iya. Mau tahu. Itu menarik juga sih. Pas ngebaca beberapa artikelnya, ceritanya karakternya dibangun sedemikian rupa gitu. Iya. Karena pendekatannya ke anak-anak SMA film itu. Jadi saya harus mendekati gaya-gaya anak SMA lah untuk penulisannya. Benar. Kalau terdekat ini ada yang sudah dikerjain lagi, Mas Ipang? Soundtrack atau single aja sih. Kalau soundtrack belum, karena kayaknya kegiatan teman-teman di film juga terpengaruh besar dengan kondisi pandemi sekarang. Benar. Itu yang luar biasa. Jadi kita hanya cuma bisa menunggu dan menunggu. Tapi bocoran single-single yang dipersiapkan masih dengan tema atau konsep apa, Mas Ipang? Ada beberapa yang rilis sendiri, ada beberapa yang bakal kolaborasi dengan teman-teman musisi yang lain. Tapi ya seputar sosial, seputar kejadian harian, lebih ke sana sih tulisan-tulisan belakangan ini, lirik lagu ya. Pandemik nih Mas Ipang, masih beraktivitas kalau ngelihat beberapa sosial media Mas Ipang gitu ya. Harusnya ini dengan adanya pandemik lahir tuh soundtrack film pandemik. Karena kemarin saya sempat baca artikel yang lagu Vibrasi Bumi itu berkaitan dengan pandemik juga Mas Ipang, atau gimana? Iya, sebenarnya Vibrasi Bumi merefleksikan saya sendiri ketika harus menghadapi
situasi yang nggak siap di pandemi ini gitu. Tapi ya lagi-lagi kan kalau cuma ngeluh, lagi-lagi kalau cuma nyala-nyalain kayaknya nggak ada habisnya gitu loh. Kenapa nggak energinya dibikinin buat karya aja? Ya udahlah, karena kondisi keadaan yang seperti itu, jadilah tulisan lirik lagu seperti Vibrasi Bumi. Berapa lama proses pembuatan itu, Mas itu Ipang? kalau nggak salah seminggu. Seminggu udah jadi Udah lagunya. jadi. Lirik Mas Ipang, Musiknya instrumennya. Dede, oke. Dede Kumala yang menggarap musik, semua audionya Dede. Jadi saya menggarap lirik, take vokal dan videonya saya yang bikin. Oke, jadi itu paling cepat nggak Mas bikin lagu Mas Ipang sih Sebenarnya seminggu? itu sih paling cepat. Itu paling cepat. Paling cepat seminggu. Karena Atau mungkin ada pernah yang 3 hari misalnya jadi lagu. di EYK 2 jam. Oh iya benar 2 jam. Bisa kayaknya kalau teman-teman mau curhat apa yang telah terjadi di lingkungan kalian, curhat sama Mas Ipang mungkin bisa jadi lagu. 2 jam jadi lagu. Gila Mas Ipang. Butuh makan, minum, nyemil apa itu Mas bisa kayak gitu? Yang jelas sih butuh banyak referensi. Tuh. Kalau buat saya tidak pernah berhenti mendengarkan musik gitu loh. Oke. Karena ya untuk membuat sesuatu yang berbunyi harus membiasakan mendengar. Itu yang paling benar. Jadi referensi memang harus diperluas ya, Mas Ipang ya. Baik mungkin ya membaca, mendengarkan, melihat apapun gitu. Yang paling mendasari Mas Ipang masih ada di musik atau industri musik Indonesia ini apa dan siapa? Ya kalau saya ngerasa saya bisanya cuma hanya main musik dan musik bukan cuma hobi, bukan cuma profesi, tapi ini terapi buat saya. Terapi itu yang paling saya penting. Saya melakukan ini dengan passion, saya melakukan ini dengan kesenangan. Jadi saya harus bertahan sebisa mungkin di vibrasi ini. Yang belum ngedengerin Vibrasi Bumi bisa langsung cek di YouTube udah ada pasti dong. Ya, itu yang paling penting. Terus di era seperti ini memang kita harus tetap dituntut berkarya, bergerak gitu ya Mas ya. Kalau mengeluh nggak akan kelar gitu. Apalagi kondisi seperti ini. Tapi kalau boleh tahu nih pendapat Mas Ipang mengenai demokrasi. Jauh ya ujungnya dari musik langsung ke demokrasi itu. Kita mau dengerin seorang Ipang Lazuardi mengutarakan pendapatnya tentang demokrasi di Indonesia. Saya nggak akan ribet-ribet ngomongin demokrasi yang bercampur politik. Tentunya saya akan ngelihat demokrasi dari versi yang pernah saya alamin aja. Saya dan istri saya ngebangun keluarga dengan cara demokrasi. Tentunya kayak untuk memilih liburan, untuk memilih prioritas membeli barang, itu melibatkan anak-anak dan istri untuk yang mana segi prioritas duluan yang harus kita beli. Dan itu saya anggap itu demokrasi. Dan dari beberapa band yang pernah saya kerja bareng, itu selalu sangat demokrasi untuk memilih sebuah keputusan. Dan buat saya, ya saya sih hanya menerapkan demokrasi seputar itu aja. Karena kalau lebih luas lagi, itu bukan bukan wilayah saya lah. Iya, saya yang ada di seputar saya, harian saya aja. Benar, demokrasi di keluarga ya berarti fondasi untuk mencapai tujuan di keluarga tersebut supaya jadi yang sesuai diinginkan gitu. Alhamdulillah kalau seorang Ipang Lazuardi sama keluarga mah lancar jaya. Jadi kalau dipilih misalnya musik atau motor, pilih apa? Naik motor dengerin musik. Nah, dua-duanya kan. Cek aing nya susah ya. Tapi dah itu selalu berjalan beriringan berarti hobi, passion, keluarga. Saling support ya Mas ya? Support. Alhamdulillah ya anak-anak, istri ya sudah terbiasa dengan profesi ini, dengan rutinitas ini. Oke, kemarin sempat baca artikel, sempat konser bareng putri tercinta. Itu gimana ceritanya? Ya anak-anak terbiasa datang kalau bapaknya lagi kerja. Terus ya anak-anak terbiasa mendengar bapaknya di rumah seperti apa. Ya sedikit banyak jadi referensi dan mereka tertarik ikutan. Dan satu momen memang kemarin ada lagi manggung, yang kecil ikut. Terus yang kecil ikut, terus ya udah spontan aja saya ajak, saya panggil, sini ikut deh. Ya udah nyanyi aja di panggung spontan. Nggak ada janjian apa-apa. Cuman ya seru aja gitu loh. Ada momentum itu. Itu yang sangat berharga sekali. Jangan-jangan nanti
itu yang meneruskan generasi Mas Ipang. Amin. Putrinya jadi anak band. Ibu Acir setuju ya? Setuju ya, pokoknya 86 cuan. Satu lagi nih Mas Ipang, penting banget mungkin buat teman-teman musisi di era seperti ini kan mungkin banyak yang putus asa, menyerah, bahkan mungkin berhenti untuk bergerak. Padahal sebenarnya kita dituntut di saat seperti ini harus terus mengulik sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu. Dari Mas Ipang sendiri, apa harapan Mas Ipang untuk teman-teman musisi Indonesia di era seperti ini dan harus seperti apa mereka? Silahkan. Ya kondisi ini kondisi berat, nggak terkecuali buat kelas musisi atau kelas genre apapun pasti ngerasain beratnya kondisi seperti ini. Tapi saya sih berharap mudah-mudahan jangan nyerah, ya tetap punya harapan, tetap berkarir, tetap berkarya. Mudah-mudahan semakin bisa lebih teratasi lagi dan lebih cepat lagi untuk kita bisa berekspresi lagi. Setuju sekali. Pokoknya kita tunggu nanti karya-karya Mas Ipang Lazuardi 2021, 2022 dan seterusnya. Amin. Sebelum kita akhiri video ini, kita mau tanya pertanyaan singkat sama Mas Ipang ya. Sudah siap Mas Ipang? Siap. Siap ya. Kopi atau miras? Kopi. Kopi ya. Itu udah terjawab. Terus berikutnya kita mau nanya panggung atau lapangan bola? Panggung. Panggung, oke. Uang atau tanah? Tanah. Oi, ya. Coba kalau yang ini, motor atau mobil? Motor. Motor, oke. Bisnis atau musisi? Musisi. Oke, padahal barusan launching bisnis ini ya. Musisi tapi yang dipilih ya. Terakhir. Kita kasih pertanyaan pamungkas. Deg-degan juga ini ngasihnya. Udah siap ya? Siap. Siap ya? Uang atau emas? Emas. Kenapa? Lebih stabil. Lebih stabil. Oke, baik, luar biasa jawaban jujur langsung spontan dari Ipang Lazuardi. Nanti akan kita rilis di video ini. Pokoknya buat semuanya semangat selalu, sukses juga buat Mas Ipang Lazuardi. Sehat, bahagia, dan kita tunggu karya-karya masterpiece dari Ipang Lazuardi. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya.